Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami berdua dalam program acara Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan di hadapan Anda, tentunya bersama saya, Yusriadi Sugiarto. Saya Johar Manikam, dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita ikuti bersama Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Baik, kita ke informasi pertama, pemirsa. Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe, SHMH, menerima secara langsung bantuan alat pelindung diri atau APD untuk tahap kedua dari Markas Besar TNI Angkatan Darat melalui Kodim 1405 Malusetasi. Berikut informasinya untuk Anda. Markas Besar TNI Angkatan Darat atau Mabes TNI AD melalui Kodim 1405 Malusetasi kembali menyerahkan bantuan alat pelindung diri tahap kedua ke Posko Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Parepare. Penyerahan bantuan ini diserahkan langsung oleh Dandim 1405 Malusetasi, Letkol Kavleri Ali Syaputra Siregar, dan diterima langsung Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH di ruang Posko Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Parepare, Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota pada Selasa 16 Juni 2020. Dandim 1405 Malusetasi, Letkol Kavleri Ali Syaputra Siregar, usai menyerahkan alat pelindung diri atau APD sebanyak 200 pieces mengatakan, semoga APD yang diserahkan ini dapat bermanfaat khususnya kepada petugas medis yang menangani langsung virus corona. Ini merupakan bantuan langsung dari Mabes TNI yang kita berikan pada tahap kedua. Semoga perlengkapan ini bisa membantu Satgas dan membantu gugus tugas untuk tetap melaksanakan tugas di lapangan dan percepatan dalam penanganan COVID-19 di Kota Parepare. Sementara itu, Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH yang juga selaku Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Parepare menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas bantuan yang diserahkan oleh Mabes TNI AD ini yang sangat berarti dalam proses penanganan COVID-19 di Kota Parepare. Bantuan sejenis ini merupakan alat pengaman diri, itu sangat berarti dan syarat mutlak bagi proses penanganan virus corona itu sendiri. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, penyaluran beras untuk 2.000 warga kurang mampu yang tersebar di 4 kecamatan yang ada di Kota Parepare kembali disalurkan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk meringankan beban masyarakat di tengah kondisi sulit seperti saat ini. Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Sosial kembali menyalurkan bantuan beras kepada 2.000 jiwa yang tersebar di 22 kelurahan yang ada di Kota Parepare. Penyaluran ini dilepas secara resmi Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH di halaman rumah jabatan Wali Kota pada Selasa 16 Juni 2020. Selain penyaluran beras, di tempat yang sama juga diluncurkan tahap keempat pasar murah dengan sasaran 2.100 KK. Dalam arahannya, Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH yang juga Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Parepare mengatakan, penyaluran bantuan ini sebagai bentuk kepedulian dan perhatian tim COVID-19 pemerintah Kota Parepare agar keterjangkauan 9 kebutuhan pokok di Kota Parepare, khususnya kepada warga terdampak, dapat dilaksanakan. Beras murah ini sasarannya sifatnya KK sebesar 2.100 KK. Jadi tolong dipisahkan, 1 jiwa 1 KK. Kesemuanya ini adalah bentuk kepedulian, perhatian dari tim COVID yang ada, bahwa kami berusaha agar supaya ketersediaan 9 kebutuhan pokok di Kota Parepare ini, khususnya yang kena dampak COVID, dapat dilaksanakan. Hadir dalam kegiatan ini Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, Ketua DPRD Kota Parepare, Dandim 1405 Malusetasi, dan sejumlah pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Polres Parepare kembali membantu warga terdampak COVID-19 dengan menggelar gerakan bakti sosial Polri Peduli COVID-19 dengan menyumbangkan 10 ton beras yang nantinya akan didistribusikan oleh Babin Kamtibmas di wilayah masing-masing. Berikut informasinya untuk Anda.
Polres Parepare kembali melakukan gerakan bakti sosial Polri Peduli COVID-19 dengan membagikan bantuan berupa beras kepada warga prasejahtera di Kota Parepare. Gerakan bakti sosial Polri Peduli COVID-19 ini sudah berjalan sejak lama dan ini merupakan kali kedua yang digelar oleh Polres Parepare untuk warga terdampak COVID-19. Kali ini bakti sosial dilakukan dengan menyumbangkan 10 ton beras kepada warga yang belum tersentuh bantuan melalui polsek di jajaran Polres Parepare. Bantuan ini akan didistribusikan oleh Babin Kamtibmas di wilayah masing-masing yang sasaran utamanya yakni warga prasejahtera. Untuk pembagian bantuan ini sendiri dilakukan dengan cara mendatangi langsung rumah warga. Penyerahan juga dilakukan oleh Babin Kamtibmas bersama instansi lainnya, baik dari Babinsa dan pihak kelurahan saling berkoordinasi agar bantuan tersebut tepat sasaran. Untuk secara keseluruhan ini bantuan dari Polri untuk Polres Parepare itu 10 ton. 10 ton. Erwin TV Peduli mengabarkan. Saudara, untuk meminimalisir munculnya kasus baru, tim gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19 Kota Parepare intens melakukan penyemprotan desinfektan di setiap titik ruang publik dan juga instansi pemerintahan. Berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Parepare kembali turun melakukan desinfeksi atau penyemprotan disinfektan di kantor Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Parepare pada Senin kemarin. Juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Parepare, Haja Halwatiah, yang juga PLT Kepala Dinas Kesehatan Parepare mengungkapkan, selain aktivitas rutin, penyemprotan yang dilakukan di 2 instansi vertikal ini lantaran adanya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sehingga sterilisasi dilakukan. Proses ini memang kita lakukan secara rutinitas di beberapa titik. Kebetulan hari ini kita kenanya di kantor pengadilan negara, pengadilan negeri, kemudian kita ke kantor Kejaksaan Parepare melakukan penyemprotan itu akan dilakukan setiap 2 hari ketika ada yang mengalami konfirmasi positif. Kebetulan di daerah ini ada yang positif, tetapi yang tersebut berada di Makassar. Hanya saja ada salah satu anggota keluarga yang di pengadilan negeri itu yang kami curigai juga positif. Sehingga dengan adanya kecurigaan ini kita pasti melakukan penanganan. Jadi hari ini yang terlibat adalah Dinas Kesehatan, Kecamatan Batu Putih Barat, kemudian Puskesmas Duel yang terlibat pada hari ini. Halwatiah menambahkan, penyemprotan disinfektan juga dimasifkan di sejumlah titik keramaian dan pelayanan publik termasuk di perumahan warga. Sri Ayu TV Peduli mengabarkan. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Ina Kartika Sari melaksanakan reses atau temu konstituen yang berlangsung di Hotel Pare Beach Kota Parepare yang dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Berikut informasinya untuk Anda. Dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 yang produktif dan aman, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Fraksi Partai Golkar Andi Ina Kartika Sari SHMSI melaksanakan reses atau temu konstituen di Kota Parepare. Reses masa sidang 3 tahun 2019-2020 ini berlangsung di Hotel Pare Beach pada Selasa 16 Juni 2020 yang turut dihadiri anggota dewan dari fraksi Golkar, di antaranya Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipu, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Insinyur Kaharudin Kadir, serta mantan anggota DPRD Kota Parepare Minhajudin Ahmad. Melalui reses tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Ina Kartika Sari juga mengajak warga untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang telah diatur oleh pemerintah demi mempercepat pemulihan kondisi aman dari virus berbahaya tersebut. Pendidikan, edukasi terkait bagaimana penanganan COVID-19 ini bisa kita atasi bersama, bisa kita membantu masyarakat ikut serta merasakan bahwa tugas ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah, bukan hanya menjadi tugas kami-kami yang ada di lembaga DPR, tetapi adalah menjadi tugas dari semua masyarakat Sulawesi Selatan. Hal ini tidak akan kita bisa selesaikan lalui musibah ini tanpa kerjasama. Masyarakat harus menyadari bahwa
Ini adalah tanggung jawab, sekali lagi tanggung jawab kita semua. Di depan masyarakat, Andi Ina juga menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat tentunya sudah menjadi kewajibannya untuk bisa hadir mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat. Reses kali ini sedikit berbeda dengan reses sebelumnya karena harus melalui protokol kesehatan COVID-19, yakni digelar hingga beberapa sesi karena jumlah peserta di dalam ruangan harus dibatasi. Tamu maupun peserta harus menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer. Andi TV Peduli mengabarkan. Saudara, setelah sebelumnya Kementerian Agama mengatur tentang prosesi pernikahan yang hanya dapat dilakukan di KUA selama masa pandemi, kali ini Kemenak memberikan kelonggaran kepada masyarakat dapat melakukan akad nikah di luar KUA dengan tetap menyesuaikan protokol COVID-19. Dalam rangka pelaksanaan tatanan normal baru atau new normal, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia kembali menerbitkan surat edaran nomor P/DC-DC-3-miring-HK.00.7/06/2020 tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman COVID-19. Diketahui dalam surat edaran tersebut pada poin nomor 4 berbunyi, pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA dan di luar KUA. Hal ini dibenarkan Kasih Bimas Islam Kemenak Kota Parepare Haji Taufik saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Jadi terkait dengan resepsi, dengan hajat keluarga untuk menikahkan anaknya, itu bisa ada kelonggaran dari Dirjen Bimas Islam Republik Indonesia, itu membolehkan kita untuk resepsi di rumah dengan ketentuan bahwa harus memenuhi dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Artinya ketentuan-ketentuan itu harus ada dari penghulu, dalam hal ini KUA atau penghulu yang ada di kantor KUA, kemudian pengadministrasiannya itu harus di kantor KUA. Sementara resepsinya itu kalau dihadiri harus ada orangnya dari penghulu atau kepala KUA, kemudian saksi yang jelasnya bahwa dari pihak mempelai dengan pihak dari kantor urusan agama yang terkait dalam hal ini itu bisa berjumlah 10 orang saja. Nah, kalau di masjid tadi itu bisa 20 sampai 30 orang dengan ketentuan seperti itu. Berikan kelonggaran bisa 20 orang, 30 orang yang hadir dengan catatan bahwa sesuai dengan penyampaian Pak Menteri Agama juga MUI Dewan Masjid itu pakai jarak dan sebagainya, itu sudah diatur dalam ketentuan itu. Dalam surat edaran tersebut juga diatur mengenai kewajiban calon pengantin yang menggelar akad nikah baik di KUA maupun di luar KUA. Ada batasan jumlah peserta prosesi akad nikah baik di KUA maupun di rumah, yakni diikuti maksimal 10 orang. Sementara yang dilaksanakan di masjid atau gedung pertemuan hanya bisa diikuti maksimal 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang. Bagi yang ingin melaksanakan prosesi akad nikah, wajib memenuhi hal dan ketentuan dalam surat edaran tersebut. Jika melanggar, maka penghulu wajib menolak pelayanan nikah. Andi TV Peduli mengabarkan. Puskesmas Lumpue bersama Camat Bacukiki dan pihak kelurahan rutin melakukan disinfeksi dan mengedukasi masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Berikut informasinya untuk Anda. Puskesmas Lumpue Kota Parepare intens turun ke lapangan melakukan sterilisasi berupa penyemprotan cairan disinfektan baik di tempat fasilitas umum maupun di pemukiman warga. Penyemprotan yang rutin dilakukan ini dipimpin langsung Kepala Puskesmas Lumpue Irnawati Amir bersama dengan Camat Bacukiki Barat Fitriani dan pihak kelurahan. 6 kelurahan di wilayah kerja Puskesmas Lumpue tidak luput dari perhatian. Hal tersebut diungkapkan Irnawati Amir yang ditemui saat melakukan penyemprotan disinfektan bersama tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Parepare di kantor Kejari Parepare beberapa waktu lalu. Selain disinfeksi, Puskesmas Lumpue juga rutin mengedukasi warga terkait pentingnya menerapkan protokol kesehatan dalam segala aktivitas sehari-hari. Sebagai bentuk, salah satu bentuk pencegahan daripada penanganan COVID-19 ini.
Jadi untuk kegiatan penyemprotan ini rutin dilaksanakan setiap harinya. Tapi apabila ada kasus yang terindikasi atau terkonfirmasi positif, maka kami akan melakukannya lebih daripada jadwal yang sudah ada. Jadi setiap kami turun penyemprotan atau pelacakan kasus, kami selalu bersama-sama dengan tim kelurahan, dan khususnya saya sendiri, alhamdulillah selalu sama dengan Ibu Camat Batu Biti Barat, Badan Ramil, dan Kapolsek. Jadi kegiatan kami tetap berjalan seperti seharusnya secara masif untuk penanganan pencegahan COVID-19 ini. Jadi pada saat kami melakukan pengukuran suhu di pasar-pasar atau pengukuran suhu di masjid-masjid, itu kami juga melakukan edukasi dan penyebaran informasi terkait protokol kesehatan yang harus diterapkan di setiap tempat-tempat umum. Kemudian kami juga masih melakukan penyelidikan dan penyebaran informasi ke warga-warga, utamanya di lokasi yang terindikasi positif, ada warga yang terindikasi positif. Adapun 6 kelurahan di wilayah Puskesmas Lumpue, yakni Lumpue, Capak Galung, Bumi Harapan, Tiro Sompe, Kampung Baru, dan Sumpang Minangai. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, itulah tadi suguhan terakhir dari kami. Tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari TV Peduli, Inspirasi Parepare Maju. Saya Johar Manikam. Dan saya Yusradi Sugiarto, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.